Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di sini aku mau sedikit membahas tentang pernikahan dalam Islam. Let's go. Jadi, pernikahan adalah aturan Islam yang mengatur akad perjanjian untuk menghalalkan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta membentuk keluarga yang sakinah. Tujuannya apa sih? Jadi, tujuannya itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup yang sakinah. Kemudian untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga itu untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian tujuan yang terakhir itu untuk memperoleh keturunan yang sah. Lanjut, rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah. Jadi yang pertama itu harus ada calon suami. Jadi calon suami itu harus beragama Islam dan orangnya jelas, bibit bobot bebeknya. Kemudian yang bukan mahram. Yang kedua itu harus ada calon istri, sama harus beragama Islam dan yang bukan mahram dan tidak dalam masa iddah. Kemudian yang ketiga wali nikah. Wali nikah itu harus ayah kandung atau wali nasab yang sah. Kemudian harus ada saksi. Jadi saksi itu harus minimal ada dua, laki-laki, muslim, adil, memahami bahasa akad dan yang sudah baligh. Yang terakhir itu ijab kabul, yaitu ucapan serah terima pernikahan yang disampaikan oleh wali ijab dan diterima oleh mempelai pria kabul dalam satu majelis tanpa paksaan serta jelas maksudnya. Next. Jadi selanjutnya itu syarat sah nikah. Yang pertama harus beragama Islam ya. Jadi kedua mempelai itu wajib beragama Islam. Dan yang kedua yang bukan mahram. Jadi calon suami dan istri itu tidak boleh memiliki hubungan darah atau persusuan yang melarang pernikahan karena itu haram. Dan yang ketiga itu sukarela atau ridho, yaitu pernikahan didasari kerelaan kedua mempelai, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang keempat itu tidak sedang ihram atau haji. Jadi kedua mempelai itu tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Kemudian yang terakhir itu ada adanya mahar atau mas kawin. Jadi pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Nah, selanjutnya itu mahar atau mas kawin. Jadi pemberian wajib dari mempelai pria kepada wanita. Mahar ini bisa berupa barang atau jasa, tidak ada batasan jumlah. Namun dianjurkan tidak memberatkan pihak laki-laki. Kemudian hukum mahar ini itu wajib. Ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 4. Yang kedua itu kedudukan, hak murni istri, tidak boleh diambil suami tanpa izin. Kemudian yang ketiga itu bentuk. Jadi mahar itu bisa dalam bentuk uang, logam mulia, emas atau perak, jasa mengajarkan Al-Quran atau barang berharga lainnya. Kemudian yang keempat itu syarat. Jadi syaratnya itu harus barang yang bernilai, mempunyai harga, jelas zatnya atau manfaatnya, dan suci atau halal. Dan waktu pemberian ini bisa tunai saat akad atau utang yang tertunda, namun sebaiknya disegerakan. Kemudian yang kelima ini jenis mahar. Jadi jenis mahar ini ada dua. Yang pertama mahar musama, yaitu mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya saat akad. Kemudian yang kedua itu ada mahar mitsil, yaitu mahar yang kadarnya itu disesuaikan dengan mahar yang diterima saudara perempuan atau istri jika tidak disebutkan saat akad. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Jadi hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama sunnah. Jadi hukum sunnah menikahi ditunjukkan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya itu dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Kemudian yang kedua wajib. Jadi hukum wajib menikah ditunjukkan untuk orang yang telah mampu menikah. Kemudian yang ketiga mubah. Artinya itu dibolehkan seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi ataupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Kemudian
Yang keempat itu makruh. Jadi hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan itu telah memiliki keinginan hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan. Kemudian yang terakhir itu haram. Jadi yang kelima haram, yaitu hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai nilai tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Nah, yang terakhir itu yaitu wanita yang haram dinikahi. Yang pertama karena pertalian darah, contohnya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi. Nah, itu tidak boleh dinikahi karena masih satu pertalian darah. Kemudian yang kedua karena persusuan, ibu susuan, saudara susuan. Contoh misalnya ada anak laki-laki yang menyusu dengan ibu kita. Nah, kita itu tidak boleh nikah dengan laki-laki tersebut karena kita masih satu persusuan gitu, satu susu dari ibu aku misalnya begitu, jadi nggak boleh nikah karena hukumnya haram. Kemudian yang ketiga karena perkawinan, contohnya mertua, kemudian menantu, terus anak tiri jika ibu itu sudah digauli. Jadi hanya itu sedikit pembahasan dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada itu ya, ada kurangnya ya. Tapi saya mohon maaf ya, karena saya juga di sini masih belajar. Kita sama-sama belajar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.